Setelah menyimpan semua paket dan rasa malu, aku sejenak menenangkan diri di kamar kemudian kembali duduk di sebelah ibu di ruang tamu. Meski rasanya aku masih sangat malu karena ketahuan beli dalaman rendah tadi. Aku lebih banyak diam dan menjawab sekenanya saat ditanya ibu atau para tamu. Mereka membahas banyak hal, sementara aku sibuk dengan pikiranku sendiri. Sesekali aku mencuri pandang ke arah Tresna yang terlihat lebih berisi dan dewasa dibanding dulu. Ini serius aku bakal nikah sama Tresna? Nikah sama cowok yang udah lama jadi inceranku? Tapi tunggu, kalau Tresna yang bakal nikah sama aku, istrinya kemana? Apa jangan-jangan aku mau dijadikan istri kedua? Oh no, rasanya aku belum siap jika harus memerankan istri tersakiti seperti di sinetron. Mau tanya langsung malu, kalau nggak tanya ibu terlihat berbinar saat mendengar sederet hal positif tentang Tresna. Gimana kalau Tresna sama Asmara ngobrol dulu berdua? Tresna ini anaknya sedikit pemalu kalau ngomong di depan banyak orang, Jeng. Sama persis kayak almarhum bapaknya. Ya sama, Jeng. Asma ini juga langsung kayak kerupuk kesiram air kalau ketemu banyak orang, sahut ibu menggebu. Lalu gelak tawa terdengar memenuhi ruangan. Oke, nggak apa-apa. Aku sudah biasa dijelek-jelekan sama ibu sendiri. Aku kuat. Untung tadi sudah sarapan. Sana ajak Tresna ke gazebo, perintah ibu. Aku berjalan terlebih dahulu, Tresna mengikuti dari belakang lalu kami duduk berjarak di gazebo yang ada di pojok halaman. Anak-anak kecil ikut keluar dan berlarian di halaman, termasuk yang berteriak membaca isi paketku tadi. Aku pernah kesini dulu, ucap Tresna tiba-tiba. Nggak banyak yang berubah ternyata. Masih asri dan adem. Kapan? Waktu jenguk kamu habis operasi usus buntu dan nggak masuk seminggu. Kelas 3 kalau nggak salah. Oh, sama anak-anak sekelas ya? Aku nggak tahu siapa aja yang ikut. Lagian nggak semua masuk ke dalam waktu itu. Aku membalas ucapan Tresna tanpa berani menatap wajahnya. Kemudian kami terdiam sejenak. Tres, maaf kalau lancang tapi bukannya kamu udah nikah, ya? Akhirnya aku memberanikan diri bertanya hal itu sembari menatapnya. Wajah Tresna langsung terlihat bingung. Kata siapa? Dulu sempet rame di grup SMA. Udah 5 tahun lalu sih, terus kamu juga udah punya anak kembar kan? Anak kembar? Mereka maksudnya. Tresna menunjuk 2 bocah yang tengah melihat ikan di kolam buatan dekat teras. Sekilas memang tidak terlihat jelas kalau mereka kembar, tapi lama-kelamaan mirip juga. Jadi itu anakmu? Kalau mereka anakku, nggak mungkin aku malah duduk santai di sini ngobrol sama kamu. Gimana maksudnya? Ini aku yang oleng gara-gara cuma sarapan nasi goreng sama soto. Atau emang nggak paham ya? 5 tahun lalu aku memang ada keinginan menikah,
tapi belum sampai melamar pihak perempuan. Aku terpaksa harus mengurungkan niat itu karena Masku mendadak nggak mau dilangkahi. Tapi ada baiknya juga, karena selang seminggu aku dapat panggilan kerja di Kalimantan dan dikontrak 5 tahun. Bentar. Jadi undangan di grup waktu itu punya siapa? Kamu nggak baca isinya emang? Tanyanya balik. Aku menggeleng. Kenapa? Karena saat salah satu anggota grup memberitahu ada undangan nikah dari Tresna, aku langsung menutup pesan dan tidak membaca lagi percakapan grup. Nggak kuat. Nggak sempat, jawabku bohong. Oh walah. Ya itu yang nikah, dan itu anak mereka. Tresna menunjuk pria yang mukanya hampir mirip dengannya. Aku emang pengin undang teman-teman, sekalian reuni. Oh. Aku memalingkan wajah ke sisi lain. Entah kenapa aku jadi senyum-senyum sendiri. Lega sekaligus tak percaya kalau cinta pertamaku kini ada di hadapanku setelah 10 tahun berlalu. Dan alhamdulillah nggak jadi istri kedua. Jadi gimana? Gimana apanya? Aku pura-pura berlagak tak tahu maksud pertanyaannya. Nikah sama aku? Mau? Aku menunduk, malu-malu mau menjawab. Mana sama sekali nggak romantis lagi ngajak nikahnya. Permisi paket. Ya Allah Pak Paket, kenapa kamu datang di saat aku lagi pasang mode malu-malu? Paket punya siapa, Pak? Sahut bocah kecil tadi. Aku langsung mengangkat wajah. Gawat, itu kurir yang suka menyebut lengkap nama penerima. Belum sempat aku berteriak untuk tidak membalas omongan bocah itu, kurir berjaket oranye lebih dulu menjawab dengan lantang. Paket atas nama Asmara Bagus Setiawan. Kok kayak namanya Om Tresna? Habislah sudah. Itu memang nama lengkap Tresna. Dan aku memang suka iseng dari dulu memberi embel-embel nama panjang Tresna di belakang namaku. Ya siapa sangka bakal ada orangnya langsung di sini. Nggak usah dijawab pertanyaanku tadi. Aku sudah tahu jawabannya. Tresna tiba-tiba berdiri. Ambil gih paketnya, aku mau ketemu calon mertua dulu.